Halo guys, balik lagi bersama gue di Isra Channel. Di video sebelumnya, Aisyah gagal mengalahkan Golem yang ternyata bisa beregenerasi. Sementara itu, Lina yang dibantu Celia mencoba memanggil Rio yang berada di Tonerico. Sekarang pertarungan akan berlanjut karena mereka perlu mengalahkan Golem tersebut. Bab 4, Tanda Serangan Balik. Dengan terciptanya pilar cahaya dalam proses pemanggilan Rio, orang-orang terkejut karena pilar cahaya itu mirip dengan pemanggilan pahlawan. Sementara itu, Rio dan Sora pun heran karena tiba-tiba saja mereka berada di Galar. Padahal sebelumnya mereka sedang berada di depan dungeon bersama Ele. Namun setelah melihat sekitar termasuk Satsuki yang berada di gedangan darahnya sendiri, Rio mulai menampilkan wajah dingin dengan aura membunuh. Sementara Golem paham Rio dan Sora bukan orang biasa, Rio meminta Sora melawan Golem itu sementara dirinya pergi menuju Satsuki. Saat diperiksa, ternyata Satsuki masih hidup walau paru-paru dan jantungnya sudah hancur. Dengan kemampuan penyembuhan pahlawannya, maka Rio membawa Satsuki ke kastil karena hanya perlu dibiarkan beristirahat. Selanjutnya, ketika Golem menembak banyak tombak cahaya ke atap kastil, Rio bersama Sora membuat penghalang. Bukan hanya tombak cahaya, penghalang itu pun bisa menghentikan tinju Golem juga. Karena tidak bisa terus bertahan, Rio akan melawan Golem itu, sementara Sora dimintanya membantu Aisyah. Pertama-tama Rio memukul Golem dengan cakar udara yang bisa dengan mudah menghancurkan tubuh manusia. Namun ternyata serangannya hanya membuat Golem itu mundur beberapa meter. Di sisi lain, Aisyah menyembuhkan lukanya karena mendapat suplai energi sihir dari Rio. Dengan demikian, Aisyah bisa kembali bertarung sebelum akhirnya Sora muncul dan membuat Golem terpental dengan tinju naganya. Sora meminta trio Spirit dan Aisyah yang topengnya mulai hancur pergi karena hanya menjadi hambatan. Ketika trio Spirit tidak percaya karena Sora seperti anak kecil, Sora memperlihatkan dirinya bisa menangkap tinju Golem dan bahkan memukul pisau terbangnya dengan mudah. Namun daripada itu, Sora dikejutkan dengan munculnya pilar cahaya dari kastil yang kemudian berubah menjadi penghalang raksasa. Karena sampai menutupi ibu kota dan wilayah sekitarnya, Sora paham hal ini adalah ulah Lina atau dewa kebijaksanaan lain. Di sisi lain, Reis tidak senang dengan penghalang itu karena memisahkannya dari kedua golemnya. Karena serangannya bisa diredam penghalang itu, Reis berpikir untuk mengeluarkan golem ketiga. Namun rencananya ini dibatalkannya karena takut ada jebakan lain, berhubung Lina pun sudah menampakkan diri. Belum lagi kini ada Rio dan Sora di dalamnya, di mana Reis tahu golemnya tidak memiliki kesempatan bila harus melawan Raja Naga. Namun karena penasaran dengan sejauh mana Rio bisa menggunakan kekuatan Raja Naga, Reis pun memutuskan menunggu untuk mengamati apa yang terjadi. Di bawah kastil, Lina menjelaskan bahwa sihirnya adalah penghalang yang bisa mencegah penyerang lain masuk. Karena satu pekerjaannya selesai, Lina mengizinkan Celia bertanya, di mana Celia berkata Lina tampak aneh dan berbeda bila dibanding Miharu. Mendengarnya, Lina berkata bahwa itu sudah jelas dengan rasa jijik karena dirinya bukan Miharu dan tidak ingin disamakan juga. Lina menjelaskan bahwa saat ini kesadaran Miharu sedang digantikan oleh dirinya. Namun hal ini membuat Celia semakin bingung karena dengan bereinkarnasi sebagai Miharu, seharusnya Miharu hanya mendapat ingatan Lina. Sedangkan kini Lina memiliki kesadaran dan kepribadiannya yang seharusnya tidak bisa terjadi mengingat kasus Rio dan Raja Naga. Lina menjelaskan ada suatu pengecualian di mana dirinya bisa menyimpan kepribadiannya juga. Namun untuk itu, dirinya harus mengontrol Miharu dengan sihir alter ego yang konsepnya kurang lebih sama seperti kepribadian kedua. Hanya saja tubuh manusia Miharu membuat kemampuannya menjadi sangat terbatas. Dengan tidak bisa menggunakan berbagai sihir termasuk otoritasnya, semua kemampuannya terbuang sia-sia pada Miharu yang tidak cocok untuk bertarung. Karena alasan itu dirinya harus keluar untuk menyelesaikan masalah ini sendiri karena mustahil Miharu bisa melakukannya. Ketika Celia terkejut dengan Lina yang begitu kasar dan tidak percaya kepada Miharu, Lina pun menegaskan dirinya hanya berbagi jiwa dengan Miharu. Karena bagaimanapun sedari awal sihir reinkarnasi membuat seseorang terlahir sebagai orang berbeda. Dengan kata lain, mereka hanya menumpang pada jiwa orang lain sehingga Miharu akan tetap lahir walau dirinya tidak bereinkarnasi.
Dalam kasus ini, Miharu tidak dirugikan karena bisa mendapat sihir dan otoritas Lina. Hal yang sama terjadi kepada Celia yang memiliki kemampuan sihir hebat karena jiwanya menyatu dengan homunculus familiar Lina. Hal yang sama terjadi kepada Ryo yang kepribadiannya dipengaruhi oleh Haruto dan Raja Naga. Satu hal penting tentang ingatan adalah sihir reinkarnasi bisa dimodifikasi. Apakah ingatannya akan disimpan atau tidak bisa ditentukan penggunanya ketika menggunakan sihir reinkarnasi. Namun hal ini hanya berlaku untuk orang yang bereinkarnasi ke dunia ini dan bukan sebaliknya. Karena alasan itulah Haruto tidak memiliki ingatan Raja Naga, namun Ryo masih memiliki ingatan Haruto. Selain itu ada juga cara untuk memberikan kemampuan dan otoritas orang yang bereinkarnasi pada waktu yang ditentukan. Contohnya adalah bagaimana Ryo mendapat otoritas Raja Naga ketika melawan Erika, ataupun ketika Celia tiba-tiba mendapat banyak sihir. Walau cara ini tidak bisa digunakan untuk mengembalikan ingatan orang tentang Ryo dan Aicia, namun dalam hal ini Lina bisa memanfaatkan celah untuk menghindari aturan dewa. Karena itulah tujuan dari sihir yang sedang diaktifkannya sekarang yang bisa membuat mereka mengalahkan golem juga. Seperti yang sudah dijelaskan, golem baru akan berhenti ketika energi sihirnya habis. Di saat yang sama, kedua golem itu memiliki banyak energi sihir karena sudah mengumpulkannya selama 1000 tahun. Daripada harus terus bertarung selama 1 bulan untuk menunggu energi sihir golem itu habis, otoritas Raja Naga yaitu pemusnahan bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Walau akan membebani tubuh manusianya, namun otoritas Raja Naga membuat Ryo bisa menghapus energi sihir yang dimiliki golem itu. Dan sihir yang diaktifkannya ini membuat Ryo bisa menggunakan otoritasnya tanpa khawatir akan kehilangan ingatan karena membantu orang lain. Untuk itu Lina meminta Celia untuk menyampaikannya kepada Ryo, di mana Ryo bisa menggunakan otoritasnya setelah sihirnya aktif sebagai sinyal. Dengan catatan Ryo hanya bisa menggunakan otoritasnya di dalam penghalang dan tidak disarankan untuk menggunakannya lebih dari 2 kali. Dan bila berhasil, Lina ingin Ryo mengumpulkan inti dari golem tersebut. Setelah Celia pergi, Lina melihat ke arah langit sembari berkata kepada ayahnya bahwa dirinya akan melanggar larangan yang telah dibuatnya. Lina bertanya apa hukuman yang akan diterimanya karena bahkan otoritasnya tidak bisa melihat apa yang terjadi. Namun seperti yang diduga, dirinya tidak mendapat jawaban selain keheningan. Karena itu bila ayahnya benar-benar tidak tertarik dengan apa yang dilakukan dan sudah meninggal dunia, maka dirinya akan menghancurkan larangan tersebut. Ketika kembali ke atas, Celia memberitahu Aicia tentang pesan Lina, sebelum Aicia memberitahunya kepada Ryo yang masih bertarung. Ketika mendengar semua ini dilakukan Miharu, Ryo yang heran masih bisa beranggapan bahwa Miharu telah mendapat ingatan Lina. Sembari menunggu sinyal dari Lina, Ryo kembali bertarung dibantu oleh Aicia. Namun karena kondisinya tidak diuntungkan dengan golem yang bisa beregenerasi, Ryo memutuskan untuk berasimilasi dengan Aicia, di mana Aicia akan membatasi tingkat asimilasinya, kecuali Ryo terpaksa harus menggunakan otoritasnya sebelum sinyal yang dimaksud muncul. Dengan berasimilasi, Ryo merasa tubuhnya menjadi ringan dan bisa memunculkan senjata roh yang berupa sebuah pedang. Dengan berasimilasi, Ryo bisa merasakan dari mana serangan berasal tanpa perlu melihatnya. Hanya saja masalahnya, topengnya tetap terbebani dan mulai retak sedikit demi sedikit. Belum lagi menurutnya golem ini bisa dibandingkan dengan Erika yang dikendalikan oleh roh agung. Di sisi lain, Sora bertarung dengan kecepatan tinggi dan selalu menciptakan gelombang kejut ketika berbentrokan dengan golem. Hal ini tidak bisa dilakukan Ryo karena tubuhnya tidak akan bisa menahan beban dari kecepatan setinggi itu. Sedangkan Sora terbantu dengan kulit naganya yang berfungsi sebagai armor anti-sihir. Selain kekuatan fisik yang bisa menghancurkan armor golem, Sora pun bisa melelehkan golem itu dengan nafas apinya. Pertarungan ini pun mengingatkannya pada apa yang terjadi dulu, di mana Lina memintanya bertarung dengan golem familiarnya untuk mengumpulkan data. Namun bedanya golem ini lebih lemah dibanding yang dimiliki Lina, karena golem baru bisa mencapai potensi penuhnya ketika menjadi familiar. Di atap kastil, Hiroaki sempat mengira Ryo adalah seorang pahlawan karena pedangnya seperti senjata suci. Walau tahu seharusnya tidak ada pahlawan baru,
Namun tetap saja hal ini membuat Hiroaki frustasi. Karena setelah kalah dari Renji, dirinya harus melihat Ryo yang bertarung melawan golem sendirian. Hal ini membuatnya merasa sangat lemah, karena bila harus melawan golem sendirian, Hiroaki hanya bisa berpikir untuk kabur. Hal yang sama pun dilakukan orang lain yang mempertanyakan siapa sebenarnya Ryo, di mana Christina seakan merasa bersalah seperti memiliki suatu hutang, lalu tanpa disadari Latifah pun menangis tanpa tahu alasannya, sedangkan Riselot merasa dirinya tahu Ryo walau tidak bisa mengingatnya. Karenanya Celia berkata dirinya tahu siapa Ryo, yaitu seseorang bernama Haruto Amakawa yang telah dilupakan orang-orang. Saat itu hanya Aki, Riselot, dan Latifah yang bereaksi karena ingatan mereka tentang Haruto masih ada. Di mana Aki bercerita Haruto adalah kakak kandungnya yang sempat dibencinya, namun kebencian itu tiba-tiba hilang setelah diteleportasi. Kembali ke langit, Ryo yang sudah berasimilasi ternyata masih kesulitan melawan golem. Karena itu Ryo meminta Aisyah untuk menambah tingkat asimilasinya, di mana Aisyah ragu karena belum tahu efek sampingnya. Namun pada akhirnya Aisyah memutuskan untuk meningkatkannya dari 60% menjadi 70%. Hasilnya Ryo bisa menuangkan banyak energi sihir pada pedangnya hingga tertutupi cahaya perak. Dengan pedang itu, Ryo berhasil memotong ekor dan tangan golem, juga menghancurkan tubuh bagian atasnya dengan tebasan cahaya yang keluar dari pedangnya. Sadar serangan Ryo semakin berbahaya, golem itu pun mengumpulkan energi sihir di seluruh tubuhnya. Karenanya Ryo ragu apa tingkat asimilasinya sudah cukup untuk melawan golem yang tampak sedang memperkuat dirinya. Namun tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan ketika muncul sebuah lingkaran sihir raksasa yang menutupi seluruh kota. Munculnya lingkaran sihir ini membuat penghalang yang ada bersinar seakan mengaktifkan sesuatu sekaligus menjadi sinyal yang dimaksud Celia. Selingan dunia di taman miniatur. Ketika dewa meninggalkan dunia, muncul suatu aturan yang mengikat para transendental karena kekuatannya. Karena siapapun yang melanggar akan diberi hukuman, para dewa kebijaksanaan pun terus mencari cara untuk melarikan diri dari aturan tersebut. Dikatakan para dewa kebijaksanaan sudah mencari cara dari zaman kuno atau tidak lama setelah dewa meninggalkan dunia. Dan salah satu hasilnya adalah topeng buatan Lina yang bisa membuat penggunanya terhindar dari aturan dewa. Untuk membuat topeng ini, Lina membutuhkan waktu yang lama, bahkan setelah berpisah dengan dewa lain. Selain topeng, Lina menemukan suatu tempat di luar sana yang terhubung dengan dunianya. Di tempat ini segala sesuatu tentang dunia sudah tertulis, baik itu tentang kehidupan, benda, sihir, hingga setiap kejadian yang terjadi baik di masa lalu ataupun masa depan. Siapa yang menulisnya adalah ayahnya karena memang itulah kekuatan asli seorang dewa. Segala hal yang ditulis ayahnya akan tercipta di dunia, termasuk otoritas dan aturan yang mengikat para transendental. Namun sayangnya Lina tidak tahu apa tujuan ayahnya menulis aturan tersebut di sana. Karena segala yang ada di dunia sudah tertulis, Lina berpikir dirinya tidak akan bisa melarikan diri selama hidup di sana. Karena ketika ada sesuatu yang salah saja, dunia seakan mencoba memperbaikinya secara otomatis. Walau tidak tahu jangkauan kekuatan ayahnya, Lina berpikir bahwa seharusnya aturan itu tidak berpengaruh di luar dunianya. Karena itu Lina berpikir apa yang akan terjadi bila dirinya membuat sebuah wilayah khusus yang terpisah dari dunia. Bila hipotesisnya benar, maka aturan dewa tidak akan berpengaruh di sana. Untuk itu dirinya membuat perhitungan untuk menciptakan wilayah seperti itu menggunakan kristal mananya dari 1000 tahun lalu. Namun yang menjadi masalah, Lina tidak tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana dunia akan bereaksi ketika hal ini dilakukannya. Sehingga Lina takut dirinya akan mendapat suatu hukuman yang tidak pernah diketahuinya selama ini. Karena juga bukan tidak mungkin dirinya akan mendapat hukuman terburuk, berhubung otoritasnya saja tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah dirinya menciptakan ruang tersebut. Namun kini Lina tidak bisa kembali karena kalkulasi yang dilakukan kristal mananya telah selesai. Untuk itu Lina bertanya apakah ayahnya melihatnya, karena kalkulasi yang dilakukannya secara kebetulan selesai pada saat itu juga.
Namun karena tidak mendapat jawaban, Lina pun tertawa dan mengaktifkan sihirnya, yaitu Pandora, yang merupakan mantra untuk menciptakan dunia. Sekian dulu rangkuman seri Gensoki volume 25 part kedua. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!